Bismillahirrahmanirrahim. Niku fa idza nukira fin nakur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nukira fin naquri fadzalika yawma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nukira mongko nalikane den sebul apa finnakuri ing dalem sangkakala utawi ing dalem trompet. Ainu fi khotik sewis den tiyub den sebul apa fisuri apa sangkakala utawi trompet. Wa utawi ikilah keadaan niku nakur utawi nukira finnakur niku iku al-qarnu wa al-qarnu. Niku maksude sebentuk napa ya asli manane koron niku sungu niku disangkakala niku trompet annaf khotasaniyah ing dalem penyebulan sing kaping pindho. Yen iku pun penyebulan kangge bahas kangge tangisan. Fadzalika mongkono waktu nagri, waktu nagri tegese waktu katiupe trompet. Yauma idzin ing dalem dinane mengkono nukira finnakur. Badalun mimma qablahu. Utawi iki ku dawuh iku dadi badal mimma sing perkara qablahu kang sedurunge ikilah dawuh. Al-mubtada'u. Rupane dawuh fadzalika niku mubtada. Wa bunyalan den mabna napa ikilah yauma idzin di idhofatihi liya ghairi mutamakkin. Krana diidhofanane lafat dalik utawi napa ila ghairi mutamakkin maring sing ghairi mutamakkin. Wa khabarum mubtada'i te khabar mubtada' iku yaumun asir iku dawuh yaumun asir. Iku yaumun iku dina asirun kang angel banget. Wal amilu te sing ngamalno fi idza ing dalem idza iku ma perkara dalat kang nunjukno ali ngatasi ma pal jumlah tu jumlah. Probal ini malih niki masalah nahwu. Yauma idzin. Jadi fadzalika nu rujuke teng waktu nakri. Waktu nakri ini nggih yauma idzin di sini dadi badal maqbul mubtada. Wa bunyalan dan mabna apa yauma. Li idhofatihi lahu mutamakkin. Alal kafirina istadda tekse banget apa al amru apa urusan. Alal kafirina ing atase pira-pira wong sing kafir. Maksude banget sepundi wiru yasirun iku dina sing ora gampang, tidak mudah. Fihi ku tetep ing dalam dawuh alal kafirin. Maksudnya napa menyebut kata kafirin. Dilalatun te nunjukno. Utawi dalalatun saged diwaca dilalatun tidalalatun. Ala annahu ing atase sak temene ikilah yaum. Iku yasirun iku dina sing gampang. Alal mukmin ing atase wong sing mukmin kabeh. Fi usrihi tegese ing dalam angele yaum. Zarni wa man khalaqtu wahida. Niku pun mulai masalah asbabun nuzul sing kaitane dunya. Mulai napa? Zarni wa man khalaqtu napa? Wahida. Kula terangno sithik niki dados kula terangno tigang tahapan gitu. Jadi ya ayyuhal mutaththir niku khitab pada Rasulullah ya. Terus fa idza nukira fin nakur niku membakas al yaumul akhir nggih. Terus yang ketiga mulai dzarni wa man khalaqtu wahidan niku balik teng keterangan kayak apa Rasulullah menghadapi lawan. Dzarni wa man khalaqtu wahidan itu kayak apa kados sepundi Rasulullah ngadepi napa lawan. Niku tiang-tiang sing dalam semua hidupnya itu pun digunakan ya untuk melawan Islam utawi melawan Kanjeng Nabi. Benda ini kula terangno sing kula waca wau. Fa idza nuqira fin naquri fadzalika yauma idzi yaumun asir. 'Alal kafirina ghairu yasir.
Terus menurut versi-versi sing kita dengar dari guru-guru, dari para kiai, rata-rata niku ndamel periode kiamat ya, periode kiamat kubra ngene, kiamat-kiamat setelah kehancuran langit bumi. Niku wonten periode pertama. Niku trompetan pertama itu melahirkan guncangan terus dados kiamat kubra. Terus kedua niku bahas. Ini ku sebagian kiai, sebagian ulama nafsiron yaumatar jufur rodifah, rojifah, tasawuhan napa rodifah. Kulu bu yauma idzin napa wajifah. Niku sami sedanten. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon nyebul trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil niku sudah di mulut, dadi wis di mulut. Karek napa nyebul. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran niku semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Nggih. Ben sampean gak salah paham ya. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang maupun 1428 Hijriah. Hampir 16 abad. Niku mawon ngangge tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Nah, ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Apapun jumlah waktu, kepanjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumi dekat. Kayak kita ini dengan kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nggih grogi tenan. Eling tok niku napa? Grogi, karena kita yakin itu pasti terjadi. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia. Umur dunia wingi kula maca teng Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa itu. Dari bumi diciptakan sampai sekarang kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Nggih to nggih wong dinosaurus mawon sekian ratus juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat, karena berbanding dengan masa lalu yang pun lebih 3 miliar gitu ya. Nah, kalau setuju metode ketiga nih. Metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalam hil basari huwa aqra. Itu udah ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngeten. Cara semut kon mecah nondok iku pikirane kok bisa mecah nondok iku nak bar grogoti 2 wulan lagi sono apa? Pecah. Nak sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean tak gites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu gak lepas dari ruangan. Artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kok ngene kok hancur ngenteni global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam, nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah. Iku cara manusa. Jadi dengan segala ilmiahnya manusa bayangno kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Ya padha cara semut kon mecah nondok. Iku kira-kira pikirane tak mulai ke pojok endi sing paling lemah, endi sing. Cara sampean mbok kites mulai kon diwe ya pecah. Ya padha. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu kon ndi supaya rubah. Tapi nganggo bom atom cek mbok dakok endi wae ngene apa? Hancur ya.
Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang nggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal mukhal mesti ditutup inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Lah anak ngono kan pun klub kan ya memang enggak masalah kan. Allah cerita parek cek gampang urus-urusane pangeran, kita ora usah melok meh. Pangeran nak metu mokonge nek ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Bentone manusa wae sering analisis pangeran mbek teorine manusa. Ya mesti ora sambung wong Allah iku azali dianalisis mbek sesuatu sing hadis sing sekarang, sing profan, sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azali. Ini wow, contoh paling gampang nih wow. Bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, buatan butuh ruang, buatan butuh apa? Waktu. Ini aku mau apa? Ya contoh termudah itulah. Contoh termudah, jika kita nganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian. Kayak laut itu ngalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu, kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya manusia gitu. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu, bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua,